Let's go, fusion baru dan pertarungan Boboiboy Ice dan Boboiboy Blaze. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-20 sudah rilis dan waktunya kita cerita dan review. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Sebelum itu spoiler warning dulu nih bagi kalian yang tidak ingin kena spoiler soal Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-20 kali ini. Beli dulu, baca dulu, rasakan sensasinya dulu baru balik lagi ke sini ya. Langsung saja, inilah Komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-20, kuasa tanpa batasan. Masih berada di planet Baraju, di Puak Bara, Yaya dan Gopal bersama Ying dan juga Kuali secara virtual sedang berdiskusi gimana nih caranya mendamaikan Puak Bara dan juga Puak Ice. Gopal dan Kuali memiliki rencana, akhirnya berdiskusi bareng soal rencananya mereka untuk mendamaikan kedua kubu tersebut. Kemudian Boboiboy Blaze yang datang tapi dengan gelagat yang udah lupa ingatan, rada-rada gitu ya. Dan karena khawatir, Yaya dan Ying ini mulai membicarakan soal kondisi Boboiboy yang sekarang ini dan memikirkan cara agar Boboiboy ini bisa cepat bersatu kembali agar tidak tambah parah. Di sisi Puak Bara maupun Puak Ice, Mas Gardu dan juga Panglima Yanari sama-sama sedang mencoba senjata baru yang mereka miliki sekarang. Dan di sini hal yang sangat mengejutkan adalah Boboiboy Blaze dan Ice yang mana udah mulai hilang ingatan dengan percaya diri mereka kepada Mas Gardu ataupun Panglima Yanari kalau mereka bilang cukup mereka saja yang menghadapi ke medan pertempuran. Sangat GG gaming sekali adik-adik. Dan karena sudah menyadari kalau memang mereka ini harus cepat-cepat berdamai dan juga menyatukan Boboiboy kembali agar tidak semakin parah, akhirnya rencana pun dimulai dengan sangat cepat. Mereka akan membawa Panglima Yanari dan juga Mas Gardu ke puncak Bara dan Beku untuk mempertemukan mereka dan juga mempertemukan Boboiboy Blaze dan Ice kembali agar bisa bersatu. Sementara di sisi lain, Feng Roktaroka dan juga Tok Roktaroka yang berada di arena rahasia bawah tanah itu ya, ternyata berada di bawah pegunungan Bakar dan Beku. Dan itulah tujuan Boboiboy dan kawan-kawannya untuk mendamaikan Mas Gardu dan juga Panglima Yanari. Jadi nggak dekat ya, mereka posisinya sangat dekat. Dan di sini Tok Roktaroka menegaskan kepada Feng dan juga Roktaroka mereka harus secepatnya bertemu dengan Boboiboy segera ya. Jadi Tok Roktaroka akan menjelaskan semuanya nanti aja, mungkin di isu yang ke-21 nanti, tentang misteri arena rahasia bawah tanah yang berada di bawah pegunungan Bakar dan Beku ini ya. Jadi kita harus menunggu dulu nih, kita lebih fokus ke pertarungannya aja nih dulu. Nah jadi setelah naik ke atas permukaan, Feng ini langsung menerima pesan dari Ying dan segera bergegas menuju puncak Bara dan Beku. Nah di puncak Bara dan Beku, Mas Mawais dan Panglima Yanari akhirnya bertemu. Tapi ada momen lucu nih di sini, di mana saat Mas Gardu dan Panglima Yanari bertemu bersamaan juga dengan Boboiboy Blaze dan Ice, mereka ini penasaran lah kok ada dua Boboiboy. Ini siapa sebenarnya lah? Kok sama-sama bingung pada ini siapa lah? Kok ini ada di sini? Ya sembaring bingung lah di sini. Rencana telah disiapkan untuk perbincangan damai, yaitu Komisi Belanja Bundarnya Puak Bara dan Puak Ice. Tapi karena Mas Gardu dan Panglima Yanari ini tidak setuju, akhirnya persatuan Moon kembali memanas, yang mana Panglima Yanari ingin adu mekanik langsung sama Mas Gardu. Tapi untungnya berhasil dihentikan sementara oleh Yaya dan juga Ying. Tapi di sisi lain dengan kata-kata yang sangat menjengkelkan dari Boboiboy musim 1 yang terulang kembali, yaitu LEMAH, lemah, dari mulut Boboiboy Ice, yang mana langsung Boboiboy Blaze yang gak terima langsung ngajak adu mekanik duel sama Boboiboy Ice. Dan pertarungan pun pecah antara Boboiboy Blaze dan juga Boboiboy Ice, yang mana ronde pertamanya dimenangkan langsung oleh Boboiboy Ice yang menjatuhkan Meteor Ice di depan wajahnya Blaze. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Boboiboy Blaze bangkit kembali dan bersiap untuk rematch ronde kedua. Dimana di sini yang menarik adalah dimana Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice menggunakan jurus yang sama persis seperti polanya Mas Mawais dan juga Panglima Pairapi, yang di sini membuat Mas Gardu dan Panglima Yanari ini terkejut bintang 7. Dan tidak berhenti sampai di situ aja, pertarungan yang memang mengguncangkan puncak Bara dan Beku ini hampir mengeluarkan kuasa elemental tahap 3 yaitu Nova dan juga Blizzard.
Tapi tiba-tiba saat ingin mengeluarkan kuasa elemental tahap 3, gurita raksasa pun datang untuk menghentikan Boboiboy Blaze dan Ice ini yang udah mulai hilang kendali dan hampir mengeluarkan kuasa elemental tahap 3, yaitu kehadiran Feng dan Rokta-Roka yang datang tepat waktu untuk menghentikan pertarungan itu dan melerai Boboiboy. Dan akhirnya Boboiboy Blaze dan Ice bergabung kembali menjadi Boboiboy. Tapi belum stop sampai di situ, meski pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice sudah berakhir, tapi Mas Gardu dan juga Panglima Yanari mulai adu mekanik kembali. Dan karena ingin menghentikan keduanya, Boboiboy langsung saja fusion baru Solar Taufan yang dengan santai punten seluruh dengan mari kita damai bersama Boboiboy Sopan. Bersambung. Untuk cerita dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-20 ini jujur cukup keren di bagian pertarungannya, lambat-lambat di awal tapi mulai cepat di ending karena pertarungannya yang benar-benar keren. Saya jujur harus bilang itu karena pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice ini memang udah beda banget sejak dari dulu. Ini adalah pertarungan antara dua Boboiboy yang memang benar-benar brutal sekali ya. Kalau nggak dihentikan ini sampai mengeluarkan kuasa elemental tahap 3, parah banget sih ya. Aku nggak tahu bakal yang terjadi apa. Dan juga fusion baru antara Boboiboy Solar dan Taufan menjadi Boboiboy Sopan ini datang dengan karakteristik yang benar-benar sopan banget. Punten selur mas ya, kita mari damai dengan tenang ya, oke. Dan untuk sneak peek dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-21 terlihat robot cetak rompak dari Puak Bara yang telah datang saat perundingan damai Mas Gardu dan juga Panglima Yanari. Dan di sini pasukan cetak rompak Puak Bara yang membuat Panglima Yanari kesal. Bukan main, sepertinya disinilah banyak fakta yang mulai terkuak soal siapa musuh utama sebenarnya dalam arc Baraju kali ini. Dan nanti mungkin kita juga akan dapat penjelasan dari Tok Rokta-Roka yang tidak sempat kita lihat ataupun dengar di isu 20 kali ini. Dan juga berbagai hal lainnya, mungkin pertarungan antara robot cetak rompak dan juga Boboiboy Sopan. Dan juga gimana nanti perundingan damai dari Mas Gardu dan juga Panglima Yanari. Semoga lancar. Dan oke lah teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk cerita review dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-20 kali ini, kuasa tanpa batasan. Dan kalau ada hal yang mungkin saya lewatkan atau teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar, oke? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.